Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Odi, apa kabar hari ini? Masih dalam suasana lebaran nih ya. Kami Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Gimana kalian liburan long weekendnya? Ngapain aja nih? Kami doakan semoga selalu sehat dan yang puasa Syawal tetap berjuang. Perjuangan belum berakhir sis bro. Baiklah, hari ini tanggal 1 Juni nih, tepat sekali dengan hari kelahiran Pancasila. Jadi saya doakan semoga kita semua sebagai satu bangsa tetap kuat menghadapi pandemi ini dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk physical distancing dan menyambut new normal. Hore! Perkenalkan, nama saya Polanda Angelia. Oleh teman-teman saya biasa dipanggil Polanda, Pol, Po, Nanda, Angel, bebas ya, POM panggil siapa aja. Saya bekerja di Badan POM, tepatnya di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Biasanya disebut Ditwas Distribusi Obat dan NPP. Nah, untuk akun ini adalah akun resmi dari Ditwas Distribusi. Biasanya kita menyebarkan informasi, kegiatan, ataupun kinerja melalui akun ini. Nah, sekarang menuju ke obras. Obras itu apa sih? Obras cari batik itu kepanjangannya. Obrolan asik, cara distribusi obat yang baik. Nah, sebenarnya obras ini sudah dilakukan pertama kali pada bulan November 2019. Ya, saat itu kita masih offline ya, bekerja sama dengan Hisfardis IAI. Nah, sekarang karena peminatnya itu makin banyak, tapi kondisi pandemi seperti sekarang ini, jadi kami membuat secara online supaya bisa ditonton oleh semua orang lebih banyak lagi kuotanya. Nah, ini adalah obras yang ketiga dan juga obras online yang pertama. Terus kalau orang bertanya-tanya, kenapa sih libur-libur ngomongin hal-hal yang berat? Kenapa? Why? Enggak. Ini tidak seberat itu yang di pikiran Anda pemirsa. Tenang aja. Kita akan mengemas ini dengan bahasa yang tidak terlalu rumit mungkin ya. Nanti kita akan mengikuti sendiri. Kenapa sih kita mengadakan ini? Karena tuh banyak pertanyaan dari PBF, terutama yang mengajukan sertifikasi CDOB pada saat mengajukan permohonan. Kenapa sih dokumen aku itu selalu ditolak? Kenapa? Ya mungkin memang kurang lengkap dan mungkin bukan itu yang dimaksud. Nah, nanti kita akan dengar langsung dari narasumbernya. Kemudian ada juga yang bilang pada saat pemeriksaan sertifikasi CDOB, aku tuh udah inspeksi diri loh dan semuanya sesuai. Semuanya close, nggak ada temuan. Dikit temuannya. Kenapa begitu? Ada pemeriksaan dari Badan POM. Terus banyak. Kenapa? Apa salah dan dosaku? Apa? Oh, lebay. Enggak. Jadi tidak ada yang salah sis bro. Semuanya itu memang butuh proses dan hanya butuh pemahaman. Nah, mungkin nanti kalian bisa tanya-tanya ya, bisa chat di sini. Bapak, Ibu, Mas, Bro, Sis, silakan boleh chat di sini. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh narasumbernya. Nah, sekarang siapa narasumbernya kita? Kita ada Bu Teti Hastati, biasa dipanggil dengan Ibu Teti. Mungkin udah mulai bisa ya kita undang beliau ya. Sebentar, Bu Teti, where are you? Waduh. Oh, terima kasih ya, sudah banyak yang menonton kita. Sebentar. Silakan kalau mau makan nastarnya dulu, siapa tahu belum habis. Sok atuh. Salah, maaf. Bu Teti. Iya, Bu Teti. Bu Teti, muncullah. Wah. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku jelas nggak, Po?
Ya jauh, kita berapa kilo sih? Jelas-jelas. Agak keputus-putus dikit, dikit tapi kok Aduh, nggak banyak. tidak mengganggu Mm-mm. ya jaringannya nih. Enggak, enggak. Ngobrol aja. Udah masak belum, Bu? Masak nggak ya? Sok Masak lah. atuh, Ibu. Gimana nih Po? Membahas apa kita hari ini nih? Iya Bu, mungkin pertama buat yang belum tahu ya, pemirsa kita, pemirsa followers atau Follower, viewers yang sahabat belum nih, tahu sahabat. Bu Teti ya, saya bukan sih pada belum tahu Bu Teti. Saya bacakan dulu kali ya CV Ibu ya. Ya, boleh-boleh sih singkat aja ya, jangan Oke. banyak-banyak. Tenang, tenang, tenang. Jadi eh, ibu kita di depan kita ini, ibu cantik ini adalah bernama Bu Teti Hastati. SSI APT MKM. Nah, gelarnya begitu ya. Biasa kita panggilnya Ibu Teti. Kemudian jabatan beliau adalah Inspektur CDOB Kepala. Pengalaman. Nah, pengalaman nih. Pengalamannya fungsional umum di tuas distribusi PT dan PKRT 2005 sampai 2011. Jadi, sudah lama sekali beliau berada di tuas distribusi. Bahkan sebelum menjadi struktur organisasi baru ya. Kemudian Kepala Seksi Inspeksi Sarana Distribusi PT dan PKRT tahun 2011 sampai 2015, 4 tahun. Kemudian Kepala Seksi Analisis Resiko PT dan PKRT 2015 sampai 2018. Dan PFM Madya dari 2018 sampai sekarang. Begitu. Jadi pengalaman beliau ini luas ya, seluas samudra. Silakan kalau mau bertanya-tanya mengenai CDOB. Kali ini sertifikat CDOB ya. Ibu bener, Ibu ketawa, bener kan? Samudra ya, samudra boleh. Iya Bu. Mungkin kita masuk ke topik pertama ya Bu ya. Ini kan libur Bu, jadi nggak mau yang terlalu berat. Jadi kita jangan terlalu serius banget lah ya. Nah, kita ngobrol aja ya, kita ngobrol aja lah, sharing-sharing aja ya. Ngobrol aja. Nah ini Bu, untuk yang pertama ini, mungkin kan kalau perka mengenai sertifikasi CDOB masih berlaku ya Bu, yang nomor 25 tahun 2017. Sertifikasi CDOB ini harus ya, wajib, bukan voluntary lagi. Nah mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih arti pentingnya sertifikasi CDOB ini? DM, begitu Bu. Baik, arti penting ya. Oke. Ya Bu. Arti penting nih kita bisa sharing aja ya. Ini berdasarkan pengalaman juga dari teman-teman di PBF ya. Kita kan juga suka bertanya apa sih manfaat dari sertifikat CDOB bagi pelaku usaha, bagi PBF itu sendiri ya. Selain tadi seperti Mbak sampaikan itu wajib. Halo, jelas nggak suaranya? Agak jelas ya suaranya ya? Sedikit gitu. Tes udah? Cukup Bu, cukup. Cukup ya, oke, cukup. Oke. Mungkin ini juga saya dari teman-teman PBF ya, mereka menyampaikan bahwa dengan adanya sertifikat CDOB juga mereka mendapatkan kepercayaan dari prinsipal dari industri farmasi gitu kan, untuk mendistribusikan produk-produknya industri farmasi tersebut. Jadi merasa aman, industri farmasi merasa aman. Oh, oke, distributor saya dapat sertifikat CDOB gitu kan, berarti bagus gitu. Kemudian dari sisi industri farmasi, ada juga dari sisi sarana pelayanan kefarmasian ya. Mereka juga merasa percaya kepada PBF yang telah mendapatkan sertifikat CDOB gitu. Bahwa obat yang akan mereka jual itu aman, tetap berkhasiat, tetap bermutu gitu, karena penanganan di distributornya sudah bagus gitu. Itu berarti kepercayaan ya, kepercayaan dari industri farmasi ya, dan juga kepercayaan dari sarana pelayanan kefarmasian seperti rumah sakit, apotek. Ada satu lagi manfaatnya, ini mungkin baru ya, baru dari 2018 nih, 2019 peraturannya keluar, yaitu peraturan Menteri Keuangan
tentang pengembalian pajak ya. Gitu. Jadi Iya, betul. PBF yang telah mendapatkan sertifikat CDOB itu menjadi ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak beresiko rendah gitu. Artinya Nah, apa itu artinya? PBF dapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai itu pada setiap masa pajak. Ini untuk PBF yang berperan dalam JKN ya. Gitu. Jadi itu gitu. Arti pentingnya sertifikat CDOB juga bagi PBF. Bisa dimanfaatkan nih PMK Jadi, ini gitu. Oh gitu. Jadi nanti pajaknya kan dikembalikan begitu ya Bu maksudnya? Apa namanya? Bukan dikembalikan tapi dapat pengembalian pendahuluan ya. Saya kalau teknisnya nggak ngerti kalau teknisnya ya. Tapi PBF ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah seperti itu katanya. Nah, makanya karena status ini juga benar. Iya Bu, jadi hal ini yang harus diperhatikan juga ya sama PBF ya. Karena kan kalau kita mau lihat juga banyak juga yang, aduh buat apa sih sertifikat CDOB ini? Nggak penting ya gitu. Ya, ini kan sudah dijelaskan ya. Jadi sebenarnya keuntungannya itu memang akan kembali lagi kepada PBF itu sendiri. Dari poin-poin yang Bu Teti sampaikan tadi, begitu. Saudara-saudara. Nah, jadi jangan takut ya. Jangan takut sertifikat CDOB, jangan takut. Enggak Bu, ini liburan juga kayak bahas sertifikat CDOB gimana gitu kayak ujian. Enggak kok, enggak. Ya Bu, kita Bu Teti, bagaimana sinyal Anda Bu Teti? Maaf ya, saudara-saudara, sahabat Odi, ini di saya loading atau di Bu Teti loading mungkin? Oh, di aku ya? Waduh, udah mulai lagi belum? Kurang tahu Bu. Udah ya? Bu, udah mulai. Udah. Aduh, maafkan gangguan-gangguannya ya. Next ya Bu, mumpung lagi bagus sinyalnya. Oh iya, baik. Ya Bu, sekarang untuk jenis sertifikat, ini apa? Ada apa aja? Oke, untuk jenis sertifikat itu, aku coba cek ini ya. Jadi kita mengacunya ke PP PNBP ya, PP nomor 32 tahun 2017 tentang jenis dan tarif PNBP di Badan POM. Jadi sertifikat CDOB itu ada 4. Jadi ada penyalur vaksin, ada penyalur narkotika, ada penyalur obat, dan penyalur bahan obat. Gitu. Jadi ada 4 jenis sertifikat CDOB dan biayanya masing-masing 7 juta. Masing-masing sertifikat biayanya 7 juta. Penerapannya, jadi jika ada PBF, dia menyalurkan produk vaksin, kemudian menyalurkan obat keras, gitu ya, selain vaksin. Nah itu dikenakan kewajiban 2 sertifikat CDOB, CDOB obat lain dan CDOB untuk cold chain product atau vaksin, nyalur vaksin, gitu Mbak Mo. Itu penerapannya ya untuk PBF. Kemudian kalau psikotropika ada lagi ya? Oh, kalau psikotropika masuk ke obat, masuk ke penyalur obat gitu. Jadi untuk obat lain ya Bu ya? Obat lain. Jadi saat ini belum dipisahkan. Jadi psikotropika, prekursor itu masuknya ke penyalur obat lain. Gitu. Bu Teti. Aduh, ini mungkin lagi libur juga jaringannya ya. Iya nih, nggak mau nih, lagi enak-enak makan. Tadi sampai mana ya tadi ya? Boleh Bu. Itu sampai psikotropika. Oh, psikotropika iya. Psikotropika masuk ke penyalur obat lain ya. Psikotropika masuk ke penyalur obat lain gitu. Jadi nggak ada kekhususan untuk psikotropika sertifikatnya gitu. Kemudian ada lagi selain sertifikat kita bagi lagi menjadi ada lagi resertifikasi. Itu ketika
untuk saat ini kan masa berlakunya 5 tahun ya sertifikat CDOB itu. Jadi setelah akan mencapai 5 tahun itu PBF wajib mengajukan resertifikasi CDOB gitu. Itu sama 7 juta juga bayarnya gitu. Kemudian kalau untuk perubahan-perubahan ya, karena kayak ternyata PBF itu sering mengalami perubahan, pindah alamat gitu ya. Ada juga yang nambah gudang ternyata gitu ya. Ternyata begitu trennya, pindah kemudian nambah gudang. Kalau nambah gudang itu istilahnya perubahan adendum ya, perubahan sertifikat atau adendum gitu. Kalau pindah gudang, pindah kantor lah, pindah alamat, itu jatuhnya jadi sertifikat CDOB baru. Gitu. Jadi bukan perubahan, tapi sertifikat baru lagi. Karena sudah beda identitas ya. Ya. Gitu. Oh iya Bu, mohon maaf Ibu, ini kalau untuk teman-teman sahabat Odi semua yang lagi menonton ini, jika ada pertanyaan boleh langsung di chat ya di sini ya. Boleh. Iya, sahabat Odi belum nyapa juga. Aja kita. Iya benar boleh. Iya, boleh gua aja. Iya, sahabat Odi boleh, silahkan bertanya. boleh Bu, dilanjutkan mengenai registrasi adendum ya Bu ya. Iya, kalau adendum itu ada 2 juga, kita bagi 2 juga adendum itu. Ada adendum yang hanya administrasi. Perubahan adendum. Iya, itu 500.000 kena PNBP-nya ya. Kalau perubahan terkait penambahan gudang gitu, itu kena PNBP-nya 5 juta. Tuh. Tadi ada yang nanya tuh, perubahan adendum berapa biayanya? Bu, dari Eni Usha, terima kasih. Iya, makasih udah bertanya. Jadi tadi ya Mbak ya, jadi kalau perubahan administrasi itu bayarnya 500.000. Untuk saat ini kami terapkan administrasi itu perubahan dari nomor izin ke NIB, itu masuk administrasi. Gitu. Karena kan NIB itu memang mulai berlaku 2018 ya. Jadi di masa 2 tahun ini itu banyak terjadi perubahan izin PBF menjadi NIB ya gitu. Jadi sekarang di sertifikat CDOB kita itu yang tercantum adalah NIB-nya. Jadi banyak perubahan terkait administrasi izin PBF menjadi NIB. Itu bayarnya 500.000. Kemudian perubahan alamat karena apa ya istilahnya pemekaran ya. Jadi masih di lokasi yang sama, cuma alamatnya berubah. Misalnya dulunya alamat Jalan Mawar menjadi Jalan Soekarno Hatta misalnya gitu ya. Nah itu kena 500.000 juga gitu. Karena posisinya nggak berubah, posisinya masih di situ-situ aja, cuma nama alamatnya aja yang berubah gitu. Nah itu yang administrasi ya Mbak Po ya. Kalau yang tadi penambahan gudang itu bayarnya 5 juta. Penambahan gudang ya. Mau nambahnya 2, 3, tapi dalam satu siklus itu tetap 5 juta bayarnya. Tetap ya Bu ya 5 juta. Iya. Persyaratannya semua bisa dilihat di aplikasi kan ya Bu? Semua persyaratannya. Oh iya. Semua dokumen permohonannya itu beda-beda masing-masing. Tadi yang sertifikasi baru, resertifikasi, adendum itu beda-beda persyaratannya. Itu bisa dilihat di aplikasi. Kelihatan kok langsung poin-poinnya apa aja gitu. Ibu maaf, tadi ada yang bertanya kalau perubahan. Bagaimana? Iya. Perubahan gudang tadi, sebentar, saya cek dulu. Tadi perubahan gudang ya di lokasi yang sama Ibu tadi. Bu Mujiastuti kalau nggak salah ya. Oke, perubahan gudang di lokasi yang sama. Itu gimana nambah? Di lokasi yang sama. Itu nambah gudang di lokasi yang sama atau gimana ya? Iya, kayaknya nambah gudang. Memperluas ya. Iya, memperluas. Iya. Untuk di lokasi yang sama, saat ini kita masih
belum ada regulasi yang mengatur tentang PNBP-nya ya. Jadi yang di sini baru penambahan kantor atau gudang gitu. Jadi itu bisa memakai jalur pemeriksaan dari balai gitu ya. Kalau perubahan di lokasi yang sama ya, perubahan gudang di lokasi yang sama. Iya. Gitu. Karena alamatnya masih sama di situ-situ aja kan alamatnya. Nggak ada yang berubah. Jadi mungkin kalau nanti ada yang bertanya, ini kalau perubahan seperti ini bagaimana ya, kok di aplikasi tidak ada gitu. Itu mungkin bisa ditanyakan ya Bu ya. Kita kan ada untuk live chat setiap hari kerja, jam kerja begitu. Nanti kita akan sampai ke situ ya. Semua nanti kita akan sampai kepada alamat itu. Kemudian ada yang bertanya Bu dari Nandi aplikasinya. Halo, mungkin saya aplikasinya. Mau diketik aja sertifikasi cdob.pom.go.id di situ. Bagi iya, nama ya. Betul. Saya sambil nulis ya Bu ya. Resertifikasi .pom.go.id .pom.go.id registrasi. Nah, itu ya. Sudah saya jawab ya di situ ya. Sip. Ya, betul sekali itu. Sip. Nah, terus kalau mengenai informasi harga-harga tadi Bu, biaya-biaya untuk perubahan-perubahan tadi bisa dilihat di mana sih Bu? Berarti di aplikasi ada di website? Iya. Di website ada ya Bu berarti ya? Ya, betul. Ya. Ya, di aplikasi itu. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses sertifikasi cdob.pom.go.id. Kemudian setelah diakses tidak perlu login, tapi di situ ada menu informasi. Ya, jadi bisa dilihat di situ semua peraturan yang terkait dengan sertifikasi CDOB dan juga biaya-biayanya, tarifnya ada di situ. Bisa dilihat, ada peraturannya. Gitu, ya, untuk lebih jelasnya gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Ibu, izin tanya kalau perlu sama belum ada regulasinya, tapi untuk di WPOB jika diupload ulang denah dan layout yang telah disetujui oleh Balai POM. Perluasan gudang di tempat yang sama, ada regulasinya, ya? Bu. Oke, di alamat yang sama ya. Jadi ya, itu disimpan aja, diarsip aja. Ibu maaf terputus-putus. Iya. Ibu maaf terputus-putus, boleh ya. lagi. Halo, udah muncul lagi ya? Iya. Udah. Halo, iya Bu. Ya minta udah. Diulangi ya Bu sekali lagi. Oh, siap. Duh, maaf ya. Untuk tadi, untuk dokumen tadi layout yang telah di ACC oleh Balai disimpan menjadi arsip. Nanti
ketika ada pemeriksaan dari Badan POM atau dari Balai POM, apa itu surveillance atau nanti resertifikasi, itu menjadi data dukung ya, bukti bahwa perubahan layout telah di-ACC oleh Balai gitu. Oke, baik. Jadi intinya adalah diproses dulu, kemudian nanti jika ada pemeriksaan, jadi sudah ready begitu ya? Iya, iya betul. Iya. Ibu, kita bolehkah berlanjut ke materi selanjutnya, Bu? Untuk Iya, yang pertanyaan nanti kita resume dulu ya. Oke, iya boleh. Ya. Iya, apalagi nih? Yang selanjutnya dokumen, Bu, dokumen permohonan. Dokumen. Nah, iya betul, Mbak Po. Jadi memang ini pengalaman proses sertifikasi ya, banyak yang dikembalikan lagi permohonannya ya, gitu. Jadi sudah mengajukan permohonan, kemudian kami tolak untuk dilengkapi, diperbaiki gitu. Kenapa sih? Gitu mungkinnya bertanya-tanya kenapa sih ditolak mulu gitu kan? Oke, jadi kesal. Bahkan ada yang dia nggak mengedit permohonannya, tapi bikin baru lagi permohonan. Jadi banyak permohonan dari suatu PBF karena dia nggak mengedit permohonan yang lamanya, tapi membuat baru. Padahal silakan diedit permohonan yang lamanya selama masih dalam waktu perbaikan ya, gitu. Oke, untuk permohonan ya. Iya Bu, ada 9 ya Bu. Iya, untuk sertifikasi baru itu ada 9. Itu berdasarkan Perka 25 juga, dan nanti pada saat buka di aplikasi ada apa aja sih yang harus dilampirkan gitu kan. Untuk itu, untuk yang pertama itu izin ya, terkait dengan izin PBF atau NIB gitu kan. Jadi dokumen yang harus dilampirkan pada poin 1 itu adalah izin PBF atau pengakuan cabang dan NIB gitu. Untuk PBF yang belum punya NIB itu silakan izin PBF-nya atau pengakuan cabangnya. Tapi hari gini gitu ya belum punya NIB gitu kan. Kayaknya udah punya semua deh kayaknya NIB gitu ya. Jadi NIB kayaknya tetap kita minta supaya PBF berproses di OSS gitu kan, terdaftar di OSS gitu. Jadi PBF yang belum punya NIB silakan daftar dulu ke OSS, aplikasi OSS sehingga nanti dapat NIB-nya gitu. Ini mungkin ada yang bertanya juga Bu, NIB Kenapa? dan sertifikat distribusi farmasi dijadikan satu atau hanya NIB saja Bu? Oh iya, karena di sini cuma satu field ya, jadi disatukan aja filenya. Jadi nanti dalam satu file itu digabungkan antara izin PBF, pengakuan cabang, dan NIB-nya gitu. Dalam satu file. Maksimal kami terima di sini 5 MB ya per satu filenya. Gitu. Jangan besar-besar. Gitu. Silakan di resize gitu ya, atau bisa dalam bentuk zip juga bisa, di RAR gitu. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu surat izin praktek apoteker penanggung jawab, SIPA-nya gitu kan. Jadi PBF harus ada apotekernya dong gitu. Nah, si apoteker juga harus punya SIPA. Tapi ada di beberapa daerah untuk PBF baru ternyata SIPA-nya itu dibuat setelah PBF dapat izin gitu ya. Jadi kami pernah dapat informasi juga. Jadi saya nggak bisa melampirkan SIPA karena SIPA akan dikeluarkan jika PBF saya sudah dapat sertifikat CDOB gitu. Nah bagi daerah yang menerapkan hal seperti itu, silakan lampirkan STRA-nya, gitu ya. Jadi STRA atau SIPA kami terima dalam hal permohonan sertifikasi CDOB ini. Itu PBF baru ya. Kalau PBF sudah existing lama kan harus punya SIPA nih apotekernya gitu ya. Itu paling dalam hal khusus ya, Bu, ya? Iya, karena ada beberapa ternyata begitu kondisinya. Silakan STRA atau SIPA-nya gitu ya. Kemudian ada juga misalnya yang sedang dalam proses perpanjangan, ya silakan SIPA yang lama dan bukti proses perpanjangan SIPA-nya gitu ya. Itu dilampirkan juga supaya kami tahu oh sudah berproses
apotekernya ini, berproses SIPA-nya gitu kan ya. Jadi lampirkanlah Jadi itu. prosesnya pun tidak masalah ya Bu ya. Iya, silakan dilampirkan gitu. Bukti proses perpanjangan SIPA-nya ya. Oke, kemudian yang ketiga itu denah lokasi dan layout bangunan sesuai izin PBF gitu. Di sini ya apa sih fungsinya gitu ya? Ini supaya kami dapat gambaran sebesar apa sih PBF-nya, sudah adakah ruangan-ruangannya gitu kan, sudah adakah ruangan-ruangan untuk khusus, misalnya ada gudang A, gudang B, gudang C gitu kan, itu kan tergantung dari kapasitas gudang dan kemampuan PBF-nya gitu ya, jadi kita nggak punya standar, oh harus seperti ini gitu kan, tapi nanti kita lihat, kita akan lakukan kajian resiko terhadap gudang atau denah yang dilampirkan oleh PBF gitu ya. Ada sih ketentuan-ketentuannya gitu kan. Seperti apa gudang itu. Perlu di sini nah ini iya, ini juga menjadi pertanyaan dan menjadi kendala dari beberapa PBF juga. Jadi untuk yang denah lokasi, untuk permohonan sertifikasi CDOB itu nggak apa-apa, nggak ada persetujuan dari balai gitu ya. Jadi layout yang sudah dibuat disesuaikan dengan kondisi di gudangnya, silakan dilampirkan di permohonan sertifikasi CDOB ini. Nanti kan kami akan cek ketika kami ke lapangan, sesuai nggak sih gitu kan, antara gambar dengan kenyataannya sesuai nggak gitu kan. Ternyata ada hal-hal misalnya yang perlu diperbaiki, nanti ketika kita akan cross check di lapangan nanti pada saat pemeriksaan, pada saat inspeksi gitu. Tapi proses untuk ACC ke balai tetap dilakukan kan ya Bu? Iya nanti, paralel. Jadi untuk permohonan sertifikasi CDOB silakan melampirkan yang belum di ACC. Tapi itu tetap berjalan ya prosesnya dengan balai gitu. Tetap menjadi proses di paralel gitu. Itu untuk yang denah lokasi dan layout ya. Tuh yang keempat itu daftar produk yang didistribusikan. Nah ini juga banyak pertanyaan, seperti apa sih template-nya gitu kan? Apa yang harus saya sampaikan di daftar produk ini gitu. Nah ini kami tidak punya template untuk daftar produk yang didistribusikan, tapi silakan karena kan pembagian produk tuh beda-beda tiap PBF ya. Ada yang berdasarkan prinsipal, ada yang berdasarkan komoditinya, ini obat keras, ini suplemen, ini apa gitu kan. Nah, silahkan disesuaikan saja dengan kondisi di PBF-nya, bisa per prinsipal, bisa per jenis obatnya gitu, komoditinya gitu. Silahkan. Ini yang kami cek adalah nanti misalnya ketika PBF mengajukan sertifikat vaksin CCP, nanti kami akan lihat di daftar produknya, ternyata nggak ada CCP di situ gitu kan. Nanti kami akan bertanya dulu, kami tolak dulu bertanya gitu kan. Karena ada beberapa yang salah milih ya, salah milih sertifikat gitu. Maksudnya maksudnya itu sertifikat obat lain, tapi yang kepilih ada sertifikat CCP gitu kan, produk vaksin. Nah di sini iya sering ya. Jadi di sini nanti akan kami lihat gitu di daftar produknya nggak ada CCP kok, oh berarti mungkin ini salah pilih gitu. Ada juga yang harusnya bahan obat malah milihnya obat gitu kan, itu juga kami akan lihat juga di produknya, ini bahan obat semua nih produknya gitu kan. Atau ada juga kalau yang seperti itu gimana Bu? Kalau memang sudah terlanjur nih Bu, terlanjur seperti itu, nanti kan kami akan tolak permohonannya. Kami akan tolak permohonannya. Nanti kami sarankan untuk mengajukan permohonan baru dengan jenis permohonan yang sesuai gitu. CCP, obat lain, narkotika atau bahan obat gitu, disesuaikan. Ada juga yang malah bikinnya satu, padahal punyanya vaksin juga punya gitu, tapi mengajukannya hanya obat lain gitu kan. Nanti kami juga akan sarankan, kami akan telepon, kami akan klarifikasi ke PBF-nya. Di produknya ada CCP ini gitu kan, walaupun jumlahnya sedikit, tapi silahkan mengajukan sertifikat CDOB penyalur CCP atau vaksin gitu. Jadi ada yang berasumsi, saya cuma sedikit kok produk CCP-nya gitu kan. Jadi hanya mengajukan sertifikat obat lain gitu.
gitu. Karena Kami ini kan sarankan bersifatnya mandatori ya Bu ya. mandatori, Jadi iya. apapun itu komoditinya tetap Nah, harus kan begitu. iya, sedikit, Iya. sedang, besar ya sama pengaturannya tetap Iya. harus punya sertifikat CDOB gitu. Supaya kita periksa juga sekalian ya Bu. Iya, Jadi sekalian. mau Nggak kan 2 kali pesan. Iya, itu untuk yang daftar produk itu dari keempat ya. Nah, sekarang yang kelima itu Iya. struktur organisasi. Struktur organisasi yang kami harapkan itu yang sudah ada penetapan dari PBF-nya ya. Jadi ada pengesahan, ada tanggal pengesahannya. Jadi kami tahu, oh ini mulai berlaku dari tanggal sekian gitu. Jadi karena kan struktur itu berubah-ubah ya, maksudnya berubah-ubah personelnya gitu kan. Nah ini mulai berlaku tanggal kapan dengan personel seperti ini itu harus ditetapkan juga, harus jelas. Gitu. Itu untuk struktur organisasi ya. Jadi ada lengkap jabatan dan personelnya gitu. Mungkin ini yang paling banyak ada tolakan ya Bu di sini adalah jika APJ-nya itu tidak dapat berkoordinasi langsung begitu Bu dengan bagian yang lain. Iya. Mungkin maksudnya seperti apa sih gitu ya bentuk koordinasinya gitu. Jadi yang kami lihat dari struktur itu tadi memang iya bentuk, ada nggak sih bentuk koordinasi dari APJ dengan bidang lainnya gitu. Karena posisi APJ kan memang bukan pimpinan PBF ya gitu, tapi karena CDOB itu dari berbagai aspek ya, mulai dari sistem mutu sampai dokumentasi itu diatur di CDOB. Dan itu menjadi perannya juga apoteker untuk mengetahui gitu ya, untuk mengawasi penerapan CDOB di PBF-nya. Jadi ya perlu ada koordinasi antara APJ misalnya dengan keuangan gitu ya, atau dengan SDM gitu dalam hal pelatihan misalnya. Bu Teti, nanti penerapannya. Iya. Mohon maaf Bu, ini mumpung masuk di topik ini, ada pertanyaan dari akun Nandeni Usha. Apakah di struktur harus ada nama personil Bu? Wajib ada nama personil? Ada nama personil, iya. Misalnya ada yang kosong ya, vakan, ya silakan kosongin aja. Iya, vakan gitu ya. Tapi kalau udah misalnya ada PBF baru Bu. PBF baru masih banyak yang vakan nih gitu. Iya, ya silakan aja vakan. Silakan dengan kondisi PBF-nya aja gitu ya. Ya, yang penting sahabat Odi ya. Struktur organisasinya itu menggambarkan dengan jelas bagaimana koordinasi APJ tersebut dengan bagian. Iya, jadi ada bagian apa aja sih di PBF itu gitu kan. Kemudian sudah ada personilnya atau belum, itu PBF baru mungkin baru beberapa aja ya personilnya ya. Silakan dicantumkan di situ. Masih vakan gitu kan gitu, karena kami juga paham kalau PBF baru mungkin belum banyak merekrut pegawai ya gitu, belum operasional ya, belum operasional ya gitu. Semoga menjawab ya. Kemudian yang keenam, daftar personalia dan uraian kerja. Ini juga sama, daftar personal yang sudah ada silakan disampaikan, dilampirkan daftar personalianya. Untuk uraian kerjanya, mungkin nggak semuanya kan kami minta dilampirkan di sini. Yang kami minta mungkin sampel ini ya, APJ gitu, APJ, kepala cabang, sama mungkin bagian gudang ya, gitu. Nanti kan kami akan lihat tuh, biasanya kan kami akan lihat ada nggak sih, kan tadi di strukturnya ada bentuk koordinasi antara APJ dengan keuangan misalnya gitu, atau APJ dengan bagian gudang misalnya. Tapi nanti akan kami lihat di job desk-nya tergambar nggak sih bentuk koordinasi itu gitu, antara APJ dengan keuangan, antara APJ dengan gudang gitu. Akan kami lihat uraian kerjanya, kewenangnya, tugasnya APJ sebagai apa gitu. Jadi ada kaitannya dengan tadi ya, struktur organisasi ya. Uraian kerja itu. Jadi nggak usah semuanya dilampirkan ya. Nanti kami akan cek hanya aja ya Bu. APJ-nya saja. APJ, kepala cabang atau dan gudang ya. Gitu.
Kemudian ada lagi daftar peralatan dan perlengkapan. Nah, ini juga banyak penolakan dari kami, terutama untuk Penyalur CCP ya, Bu. Agak putus-putus dikit. Iya, iya Bu. Nyambung Bu, nyambung. Iya. Jadi mungkin saya terangkan lagi karena tadi kan putus nyambung Bu ya. Iya Bu. Tadi pada Ibu menjelaskan mengenai daftar peralatan, jadi saya coba lagi ya, rangkum lagi ya. Jadi untuk daftar peralatan ini rata-rata biasanya yang kami tolak itu, ya. Jadi untuk daftar peralatan ini rata-rata tuh yang kami tolak itu untuk yang bukan CCTV karena biasanya tidak ada penulisan chiller, padahal itu kan wajib ya, wajib ada chiller. Kemudian peralatan ya untuk genset pendukung misalnya, penyimpanan CCP tersebut. sama peralatan pengiriman mungkin ya. Oh, nggak ada apa namanya callback itu ya, callback. Iya, untuk pengemasan ya, pengemasan CCP. Pengiriman, iya. Tuh. Ada ice bag atau cooler bag. Ya itu harus dimasukkan juga ke biayanya. Masukin, iya, harus punya dulu gitu kan. Betul. Jangan pengadaannya nanti setelah berjalan, jangan. Karena kita harus perlu ada persiapan lah ya, gitu. Persiapan untuk boleh, Bu. Nanti apa? Selanjutnya Bu, poin selanjutnya. Poin selanjutnya itu QMS ya, Quality Management System. Ini juga banyak yang bertanya juga nih Mbak Po, apakah harus semuanya SOP dilampirkan? Kan banyak banget gitu kan. Enggak pasti. Kalau mesti semua SOP dilampirkan. nanti untuk ini yang kami cek adalah terkait kebijakan mutunya gitu kan. Ada nggak sih kebijakan mutu terkait penerapan CDOB di PBF-nya. Kemudian daftar SOP, tulis SOP gitu kan. Nah, kalau mau melampirkan contoh SOP ya silakan, mungkin sampel 1 atau 2 contoh SOP yang dilampirkan. Nanti kami akan cek detailnya pada saat pemeriksaan gitu. Betul. Jadi tidak perlu semuanya dilampirkan SOP-nya, dokumen SOP-nya, cukup daftar SOP-nya dan kebijakan mutunya. Gitu. Itu nggak memberatkan kan kalau itu? Enggak Bu, enggak lah. Enggak kan? Enggak, itu mah kebijakan mutu sama itu paling berapa lembar ya gitu. Iya, dan nggak berat juga. Bu, biasanya ada di dalam visi misi ya untuk kebijakan. Iya, kebijakan mutu visi misi gitu kan. Gitu, komitmennya. Oke, itu paling itu pertanyaan tentang QMS ya. Kalau yang terakhir itu dokumen self assessment. Nah, ini juga ya. Self assessment atau inspeksi diri gitu. Yang biasanya kami tolak itu yang nggak lengkap, misalnya yang dilampirkan hanya pelaksanaan inspeksi dirinya aja, tapi nggak ada capaknya, nggak ada perbaikannya seperti apa. Kemudian nggak lengkap, ada surat penugasan untuk tim inspeksi diri. Jadi untuk inspeksi diri ini yang lengkap adalah adanya SK ya, surat penugasan surat penugasan untuk tim inspeksi diri melaksanakan inspeksi diri. Ya, Bu, ya? Surat penunjukan, iya istilahnya penunjukan atau penugasan dari pimpinan gitu ya, bahwa tim ABCD ini harus inspeksi diri gitu kan di PBF-nya. Kemudian itu yang pertama, yang kedua pelaksanaannya, dokumen pelaksanaannya gitu kan. Itu kan bisa berupa checklist ya. Checklist, oh ini sesuai, ini tidak sesuai. Ada yang pakai angka-angka, ada yang 75, 100, 25 gitu ya. Itu silakan. Kemudian setelah itu baru perbaikannya. Jadi untuk hal-hal yang masih belum sesuai,
pada saat inspeksi diri itu harus ada perbaikan, perbaikan terhadap temuan tersebut gitu. Statusnya bisa masih open, bisa sudah close gitu kan, tergantung pada masa permohonan sertifikasi disampaikan ya. Misalnya ada yang masih open ya silahkan disampaikan di dokumen ini gitu. Kalau Jadi untuk PBF baru sendiri Bu, PBF baru kan bisa ya karena belum ada yang memilih. Itu berupa SOP saja ya Bu. Iya, jadi untuk PBF baru itu SOP inspeksi diri yang harus dilampirkan. Itu. Nanti kami akan lihat dari SOP itu ada nggak jadwal pelaksanaan inspeksi diri, bagaimana mekanismenya, gitu. Jadi tidak hanya sekedar ada judulnya SOP inspeksi diri, tapi isinya tuh nggak lengkap, gitu. Nanti kami akan minta tuh dilengkapi SOP-nya. Gitu. Ya. Ibu, ini ada pertanyaan Bu terkait boleh. Dari Evlinora Bu, bagaimana jika PBF pindah gudang dan resertifikasi CDOB lagi? Bagaimana untuk inspeksi dirinya? Apakah boleh dalam bentuk jadwal dulu? Oh, untuk PBF baru, PBF yang pindah gudang ya? Gudang dan resertifikasi Bu. Iya. Oke. Jadi mungkin ini proses inspeksi diri. Inspeksi diri kan rutin setahun sekali ya. Jadi yang terakhir aja yang dilampirkan. Inspeksi diri terakhir yang dilakukan. Oke, berarti gitu. Yang terakhir aja ya Ibu tadi tadi dari Evlinora ya. Yang dilampirkan adalah inspeksi diri yang terakhir yang kemarin ini. Iya. Jadi bukan jadwal inspeksi dirinya, tetapi yang sudah dilakukan yang terbaru ya. Terbaru terakhir. Ya. Bukan 2 tahun yang lalu ya, yang terbaru. Bukan. Jika ada yang terbarunya 1 tahun. 1 tahun, iya gitu ya. Karena ada satu lagi. Oke, apalagi? Apakah tim inspeksi diri harus lebih dari 1 orang atau boleh 1 orang saja? Dalam hal ini APJ. Aduh, kasihan banget APJ-nya. Capek loh. Banget, capek loh. Iya, capek loh. Baiknya sih, baiknya tim ya gitu. Karena kan yang diperiksa banyak gitu kan. Tidak hanya terkait pelaksanaan di gudang gitu. Karena kan pedoman CDOB itu dari tadi sistem mutu sampai dokumen yang harus dicek ya. Ada personalia juga gitu. Ada terkait bangunan gudang gitu kan, operasional gitu. Jadi baiknya tim ya gitu. Jangan dibebankan kepada APJ. Kasihan APJ-nya gitu. Nanti apa-apa APJ enggak ya gitu. Ini kan teamwork ya, jadi kerjasama tim yang harus diutamakan dalam hal ini. Gitu. Baik Ibu, ini mungkin kita ke materi selanjutnya dulu ya. Mohon maaf untuk bertanya, sebenarnya kami sudah ada resumenya, nanti akan kami jawab di bagian terakhir ya, sesudah materi yang terakhir. Ini materi yang terakhir kok, mengenai pemeriksaan Bu. Pemeriksaan gimana? Pemeriksaan? Ya, jadi ini mungkin pemeriksaan dan KAPA kita jadikan satu ya Bu ya materinya. Boleh iya. Kalau di pemeriksaan itu tadi sih banyak yang bertanya dalam masa pandemi ini, bagaimana cara memeriksa ke lapangan? Kan otomatis kita harus physical distancing, WFH. Iya. Jadi kami sudah menerapkan nih online desktop inspection ya. Jadi kita inspeksi secara online gitu, karena memang itu harus dilaksanakan ya. Apalagi untuk yang proses sertifikasi CDOB sudah bayar PBF-nya. Gitu kan, tapi belum ada pemeriksaan dari Badan POM gitu. Nah, itu menjadi tanggung jawab kami juga untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan, karena kondisi khusus ya, sedang ada wabah, sedang ada pandemi ini. Jadi kami menerapkan online desktop inspection. Kami akan periksa secara online menggunakan aplikasi meeting online ya, aplikasi meeting online yang sudah banyak ya dipakai saat ini. Gitu. Nanti kita sudah terapkan juga ya. Sudah terapkan iya. Pusat maupun balai sudah menerapkan itu. Gitu. Balai pun sudah mulai
mulai bergerak untuk online desktop inspection ya. Teman-teman balai salut untuk yang masih tetap berjuang. Semangat teman-teman balai. Dari pusat juga siap membantu, tapi pokoknya iya, jika teman-teman balai juga ada kendala dalam hal pemeriksaan gitu kan, bisa sampaikan ke pusat, nanti pusat bisa handle, bisa bantu, bisa support, bisa dukung. Nanti kami akan dukung teman-teman balai untuk pemeriksaan online desktop inspection ini. Tapi ada juga mungkin yang kendala ya, misalnya di PBF-nya jaringannya gimana nih gitu kan ya. Betul. Gitu. Nanti itu akan dikomunikasikan dengan timnya gitu kan. Kalau misalnya ternyata menggunakan aplikasi meeting online tidak bisa pakai mekanisme yang lain. Jadi nanti teman-teman di PBF bisa submit dokumen di suatu Google Drive, di cloud lah ya, di Drive, cloud ya, storage, di cloud. Nanti bisa komunikasi di situ, bisa pakai video call, WA gitu ya. Gitu. Itu pokoknya yang intinya proses pemeriksaan itu tidak hilang, tidak hilang, urgensinya juga tidak hilang gitu kan. Tetap ada hal-hal yang harus kami cek gitu kan. Kami verifikasi terkait apa yang sudah disampaikan, dokumen-dokumennya atau penerapannya di PBF seperti apa gitu. Jadi jangan sampai urgensi dari tujuan dari pemeriksaan itu jadi terhambat, jadi hilang. Jangan sampai hilang tujuannya gitu. Jadi silakan dikomunikasikan. Pada saat setelah kita desktop inspection, kemudian pandemi ini sudah berakhir, juga kita akan melakukan pemeriksaan ke sarana sesuai dengan risiko ya Bu ya, akan melihat lagi risikonya. Iya, jadi nanti kami akan lihat mana-mana yang ini perlu diperiksa ulang gitu kan. Nanti kami akan periksa ulang ke sarananya pada saat sudah berakhir ya pandeminya gitu. Jadi silakan komunikasikan kepada petugasnya untuk PBF yang misalnya kesulitan dalam hal pemanfaatan jaringan atau aplikasi meeting online. Silakan komunikasikan dengan petugasnya ya, gitu. Nanti kita win-win solution. Iya. Mohon maaf, ini lanjut ke apa ya Bu ya? Boleh. Apa nih tentang CAPA nih? Iya, tentang CAPA. Otomatis kan pada saat setelah kita melakukan pemeriksaan ke sarana, hal yang memang harus diperbaiki oleh PBF. Nah, ya. Jadi ini rata-rata ya kalau kita dari PBF mensubmit CAPA itu biasanya yang menjadi banyak pertanyaan atau banyak masalah di sini adalah bagaimana sih mengisi root cause, perbaikan dan pencegahan. Ini banyak yang masih bingung Bu, harus diisi apa sih itu sebenarnya root cause itu? Karena seringnya adalah root cause itu diisi dengan temuannya kembali, padahal kan iya. Benar ya Bu ya? Iya. Oke, ini mungkin yang menyebabkan CAPA itu sering ya. Maksudnya sering nih ada penolakan gitu kan, gitu. Iya, dalam hal CAPA ini karena berkali-kali ya. Oke, mungkin saya coba sampaikan sedikit apa sih yang mungkin dari pertama dulu ya, siapa yang melakukan CAPA? Nah ini, siapa yang harus melakukan CAPA? Gitu kan. Jangan seperti tadi, inspeksi diri, semua dibebankan kepada APJ, jangan. Karena semua itu bertanggung jawab terhadap CAPA-nya PBF, tidak hanya APJ ya. Mungkin APJ koordinator, tapi nanti yang melaksanakan poin-poin temuannya itu, CAPA-nya itu adalah yang terkait gitu, misalnya gudang atau nggak SDM, misalnya seperti itu ya. Jadi ini teamwork ya, kerjasama. Jadi siapa yang harus melakukan CAPA itu semua pihak, manajemennya, penanggung jawab semua, dan personil yang terkait gitu ya. Sekali lagi jangan dibebankan kepada APJ gitu ya. Itu yang poin pertama untuk CAPA. Kemudian apa sih syarat-syaratnya CAPA? Apa sih ketentuan CAPA gitu kan? Jadi CAPA itu ada kan kami lihat dia itu harus dapat diterima, acceptable gitu kan. Artinya mengatasi
benar-benar ketidaksesuaiannya ya. Jadi harus sesuai tadi seperti Mbak Po bilang, harus sesuai dengan root cause-nya gitu kan. Capa itu harus sesuai dengan root cause-nya. Kemudian justifiable, dapat dijustifikasi. Artinya ya harus sesuai dengan ketentuan gitu. Ketentuan bunyinya A ya seperti itu capanya gitu kan. Jadi nggak keluar jalur lah istilahnya, nggak keluar jalur gitu. Kemudian yang ketiga adalah implementable, dapat diimplementasikan. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi di PBF itu sendiri. Bisa jadi temuannya sama, ada 2 PBF temuannya sama, tapi capanya bisa berbeda, gitu kan? Nah, itu tergantung dari kemampuan atau kapasitas SDM-nya misalnya gitu. Dari seperti apa sih SDM di PBF tersebut, disesuaikan. Jadi capa disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh PBF tersebut. Jadi memang PBF kan punya komunitas ya gitu kan. Saya temuannya ini, kira-kira capanya apa? Mungkin saling berkomunikasi gitu ya. Oh, saya capanya seperti ini gitu kan. Capanya seperti ini, diterima tuh. Nah, bisa jadi capanya nggak diterima untuk PBF yang satu lagi karena memang berbeda kondisinya gitu. Walaupun temuannya sama ya, poinnya sama-sama tapi bisa jadi capanya berbeda gitu kan. Disesuaikan dengan kondisi dan root cause-nya seperti apa gitu ya. Jadi itu untuk syarat tadi acceptable, justifiable, dan implementable itu untuk capa. Kemudian kalau dari hasil kami evaluasi nih, kenapa sih capa itu sering ditolak gitu kan? Tadi ini root cause-nya. Bu. Jadi di aplikasi itu untuk capa kan ada pengisian root cause-nya apa gitu kan? Tindakan perbaikannya apa, tindakan pencegahannya apa, sama dokumen yang dilampirkannya apa, gitu kan. Jadi ada 4 yang harus diisi pada saat pengisian capa di aplikasi ya. Root cause, tadi seperti Mbak Po sampaikan, kadang-kadang root cause itu copas dari temuan. Itu kan temuan dari inspektur ya, dari pengawas, tapi silakan digali lagi apa sih yang menjadi penyebab dari temuan tersebut. Nah, itu bisa beda-beda tiap PBF, makanya tadi bisa beda-beda juga capanya nanti gitu. Ada satu teman, saya kasih contoh nanti ya, saya kasih contoh gitu kan. Boleh, Bu. Nanti yang pertama itu tadi karena salah menerapkan root cause-nya, salah menganalisa root cause-nya, belum sampai ke root cause-nya deh, intinya seperti itu. Hanya copas tuh pasti akan kami tolak tuh capanya nih, pertama itu root cause. Kemudian tindakan perbaikannya, kadang-kadang tindakan perbaikannya itu nggak nyambung sama root cause-nya gitu. Nah, itu yang kami tolak juga. Jadi harus nyambung antara tindakan perbaikan dengan root cause yang disampaikan gitu kan. Seperti itu. Sama pencegahan pun begitu. Pas ketika kami analisa, pencegahannya nggak nyambung juga nih sama root cause-nya, sama temuannya misalnya gitu. Nanti kami akan analisa juga di situ analisa. Jadi root cause, perbaikan sama pencegahan itu harus disesuaikan dengan kondisi di PBF-nya. Sehingga dokumen yang dilampirkan itu pas gitu kan, pas dengan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang sudah disampaikan gitu. Ya. Nah, misalnya ternyata saya perbaikannya A tapi belum close nih, masih open ya, silakan disampaikan root cause-nya apa, perbaikannya apa, pencegahannya apa, tapi mungkin dokumennya belum ada yang dilampirkan ya, silakan gitu kan. Nanti akan kami tolak lagi sih, tetap kami tolak karena kami tetap minta bukti perbaikannya. Tapi setidaknya PBF sudah punya rencana bahwa saya perbaikannya seperti ini. Jadi nanti kami evaluator akan melihat, akan menilai gitu kan. Oh, PBF sudah merencanakan perbaikannya berupa A gitu. Berarti nanti dokumennya akan seperti ini gitu. Nanti kami punya bayangan juga. Iya. Boleh nggak Bu kalau saya kasih contoh satu contoh nanti Ibu bisa sampaikan root cause, perbaikan dan pencegahannya. Ini yang sering ya Bu ya. Oke. Untuk mempersingkat ya Bu. Tadi kan terakhir menjelaskan mengenai KAPA ya Bu ya.
Tadi yang di terakhir adalah contoh Bu, tadi contoh. Coba aku Putusnya tadi contoh ya Bu ya. Oke. Pas banget. Jadi pada saat misalnya gini Bu, temuannya adalah karena tidak tertibnya petugas gudang dalam melakukan pencatatan ke dalam kartu stok. Misalnya seperti itu. Bagaimana root cause-nya, bagaimana perbaikan dan pencegahannya. Contohnya. Oke. Ini karena tadi saya bilang penerapannya beda-beda di lapangan ya, maksudnya capaiannya bisa beda-beda. Jadi saya pakai analisa yang Y gitu ya untuk menentukan root cause. Jadi ada Y1, Y2, Y3 sampai Y terakhir deh gitu ya. Tadi ditemukan nggak konsisten ya, ketidakkonsistenan pencatatan nomor batch gitu ya. Itu ya temuannya ya. Betul. Oke, nanti PBF-nya akan harus menganalisa kenapa sih nggak konsisten pencatatan nomor batch-nya gitu kan. Kenapa gitu kan. Kenapa pertama, nanti akan dapat jawaban tuh. Oh, ternyata penanggung jawab tidak melakukan cross check sebelum obat dikirimkan, misalnya seperti itu. Itu kan harusnya pada saat pengiriman barang itu kan ada double cross check ya gitu, atau enggak kepala gudang atau APJ melakukan pengecekan dokumen-dokumen pengiriman ya gitu. Nah, kenapa tadi nggak konsisten pencatatan nomor batch-nya gitu? Misalnya yang pertama, oh ternyata tidak ada yang meng-cross check gitu. Tidak ada yang meng-cross check dokumen tersebut ketika akan dikirimkan gitu. Terus kemudian bertanya lagi nih harusnya PBF-nya, kenapa ya nggak ada yang meng-cross check? Oh, ternyata personelnya nggak tahu ada tahapan peng-cross-checkan dokumen pengiriman seperti itu. Itu yang kedua gitu ya. Oh, ternyata nggak tahu nih personelnya gitu. Padahal di SOP-nya ada tuh bunyi. SOP-nya bunyi dokumen pengiriman harus dicek antara nomor batch dan ada luarsanya gitu. Tapi ternyata ada personel yang tidak tahu bahwa harus ada tahapan pengcross-checkan tadi dokumen pengiriman. Kemudian kita ini lagi tanya lagi, kenapa sampai nggak tahu ya personelnya? Oh, ternyata di PBF tersebut tidak ada mekanisme sosialisasi SOP gitu. Oh, ternyata di PBF tersebut tidak punya mekanisme sosialisasi SOP, sehingga SOP yang sudah disusun sedemikian rupa itu tidak disampaikan kepada personel dan personelnya nggak tahu gitu bahwa ada tahapan seperti itu. Nah, jadi kita lihat lagi sampai ke root cause-nya ya. Kalau sudah ini berarti yang harus diperbaiki adalah mekanisme tadi, mekanisme sosialisasi terhadap SOP-SOP gitu. Jadi nanti ketika root cause-nya sudah diketahui bahwa ternyata root cause-nya adalah tidak adanya mekanisme sosialisasi SOP, nanti tindakan perbaikannya adalah sosialisasi SOP terkait pemeriksaan batch tadi, pemeriksaan nomor batch dan pemeriksaan ED gitu kan. Itu tindakan perbaikannya. Nah, pencegahannya apa? Pencegahannya adalah harus punya program. PBF-nya harus punya program untuk sosialisasi SOP baru maupun SOP yang sudah direvisi. Gitu. Itu harus ada mekanisme. Jadi pencegahan itu supaya tidak terjadi kesalahan yang seperti itu di kemudian hari gitu kan. Jadi harus ada pencegahannya gitu. Jadi nanti pencegahannya adalah menyusun program pelatihan atau sosialisasi secara berkala di PBF tersebut. Nanti isinya adalah sosialisasi SOP atau enggak refresh SOP gitu kan. Itu harus ada ya. Karena kadang lupa gitu kan ya, nggak di refresh gitu. Nah nanti dokumen yang dilampirkan apa? Dokumen yang dilampirkan nanti adalah bukti sosialisasi SOP tadi sama program sosialisasi SOP atau program training SOP gitu ya. Gitu. Itu nanti ada perbaikannya gitu. Ini
nggak sama ya antar PBF ya, saya sampaikan Iya, lagi nggak betul, sama. Tergantung. betul. Ini contoh ya Bu ya Contoh, tadi. contoh. Contoh, contoh. Jadi Nah, disesuaikan lagi contoh dengan ya kondisi masing-masing. masing-masing PBF. Nah, kebetulan PBF ini ternyata root cause-nya adalah tidak ada mekanisme sosialisasi SOP, sehingga personelnya nggak tahu bahwa harus ada pengcross-checkan nomor base dan kadaluarsa pada dokumen pengiriman atau kartu stok ya. Gitu. Iya, jadi root cause itu diisi dengan kita tanyakan dulu apa sih permasalahannya. Kemudian kalau ternyata permasalahannya masih bisa dijawab, oh ternyata masih ada lagi akar masalah. Betul gitu. Iya. Jadi, kalau semua sistem sudah bagus, iya. Kalau misalnya semua sistem sudah bagus, SOP-nya sudah ada mekanisme. Oh mungkin personilnya yang nggak konsisten. Bisa jadi kayak gitu kan. SOP-nya sudah ada mekanisme yang bagus, tapi personelnya nggak konsisten. Bisa jadi seperti itu. Itu berarti kita harus perbaikannya adalah ya menyampaikan lagi ke PBF-nya, ke personelnya ini harus seperti ini gitu. Seperti itu Mbak. Ibu, ya, Ibu terima kasih banyak. Ini memang banyak pertanyaan ya Bu, banyak sekali pertanyaan. Ada yang pertanyaan berulang, ada juga yang pertanyaannya satu-satu begitu, ada juga. Nah, untuk sesi terakhir ini mungkin saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tercapture oleh kita ya Bu, dan mungkin tidak bisa semua juga saya bacakan karena waktunya juga tidak memungkinkan kita terus berdiskusi seharian ini. Jadi saya bacakan ini Bu ya. Mengenai ACC Denah Bu, ACC Denah Gudang. Ini harus oleh balai atau oleh Dinkes juga bisa Bu? Oh, oleh balai atau loka ya? Balai, kan loka. Atau loka. Tadi ada yang bertanya, jika Dinkes apakah boleh begitu? ACC oleh Dinkes? Dinkes sebenarnya instansi berwenang juga ya. Tapi karena kan pendapatnya beda-beda di lapangan ya. Apakah Dinkes juga melakukan pemeriksaan ke PBF gitu ya? Nanti kami akan cek dengan balainya apakah memang di Dinkes tersebut memang melakukan pemeriksaan ke lapangan langsung misalnya gitu ya. Gitu ataukah atau ada yang bekerjasama dengan PBF balainya gitu. Jadi gabung tuh auditnya, pemeriksaannya gabung antara balai dengan Dinkes, ada yang seperti itu. Ada yang menyerahkan langsung ke balainya, gitu. Iya, jadi yang kalau sudah jelas bisa ACC sih dari balai, loka itu sudah bisa ya Bu ya. Iya. Silakan disampaikan aja, nanti kan kami akan periksa ke lapangan ya, untuk meng-cross check denahnya itu. Oke, Ibu. Kemudian pertanyaan lagi mengenai jika sudah melewati 1 tahun, itu bagaimana ya Bu untuk capanya? Capa sudah melewati 1 tahun dan kemudian belum selesai. Lalu apa yang harus dikhawatirkan nih oleh PBF nih jika sudah 1 tahun tapi belum selesai juga kapanya? Kok bisa lama ya capanya? Kenapa? Itu harus tanyakan juga ya. Kenapa capanya bisa lama gitu kan? Silakan. Kami tuh punya jalur komunikasi konsultasi yang lumayan banyak ya. Konsultasikan aja ke evaluatornya. Silakan konsultasikan ke kami gitu ya, ke tim sertifikasi di pusat maupun di balai gitu kan. Nanti kami kan coba bantu carikan solusinya seperti apa supaya capainya nggak begitu lama gitu kan. Ini apa sih hambatannya, apa sih kendalanya, nanti akan kami lihat tuh apa sih kendalanya, apa hambatannya, nanti kita bantu carikan solusinya seperti apa gitu. Nah untuk capa itu sesuai dengan Perka 25 kami membatasi 1 tahun sejak capa pertama ya. Jadi capa pertama 30 hari, nanti capa berikutnya 1 tahun. Jadi ada waktu 1 tahun 1 bulan lah ya. Iya, baik. Iya. Jadi pada intinya untuk PBF jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke kami ya, ke kami itu ke balai besar, balai POM, loka ataupun di pusat karena kita juga dalam kondisi pandemi seperti ini
ada chat yang bisa diakses oleh semuanya di hari kerja dan di jam kerja. Live chatnya itu ada di website ya, di sertifikasi.cdob.com.go.id ya, di aplikasi sertifikasi CDOB, tidak perlu login. Nah, di kanan bawah itu ada gambar besar live chat. Nah, itu bisa diklik di situ. Iya. Adanya Kami tugas setiap hari ya. Hari kerja dan jam kerja. Iya. Gitu ya. Tuh. Silakan. Sedetil begitu. Kemudian Bu, ada pertanyaan lagi, mungkin saya nggak banyak. Betul, betul. Ada satu lagi Bu, jika ada pergantian APJ, apakah harus mengurus sertifikat kembali Bu? Pergantian APJ. Ibu, maaf suaranya tidak terdengar. Halo, ya? Sudah jelas ya. Jadi ternyata nih di PBF itu fast moving ya ternyata APJ. sering berganti ternyata ya. Jadi pada saat pemeriksaan pertama ke sana APJ-nya Mbak A gitu ya. Pada saat capat ternyata APJ-nya Mas B gitu. Itu sering terjadi itu sering terjadi proses sertifikasi CDOB gitu. Jadi personil berganti, APJ berganti tidak berpengaruh kepada sertifikat CDOB yang sudah diterbitkan ya gitu. Karena kan harusnya yang kami cek kan kami adalah sistem dari mulai jaminan mutu manajemen mutu sampai dengan dokumen gitu. APJ adalah bagian dari situ. Jadi yang kami adalah sistemnya. Jadi ketika sistemnya sudah tertata dengan baik gitu kan, ya mestinya kalau APJ berganti itu tidak berpengaruh banyak gitu kan. Seperti itu sih. Jadi Mbak, jadi nggak berpengaruh ya APJ yang berganti. Tidak berpengaruh terhadap sertifikat CDOB yang sudah didapatkan gitu. Jadi nggak perlu lagi proses perubahan, proses ulang lagi sertifikasi, enggak. Iya, baik Ibu. Ini Bu, karena waktu juga sudah menunjukkan lebih dari 1 jam Bu ya. Kita di sini sampai di tengah jam. Ini ada yang curhat nih, beban terlalu berat Bu, jadi APJ fast moving gitu. Gimana Ibu? Aduh, iya makanya teamwork ya, kerja sama tim yang harus diutamakan ya, biar nggak beban berat APC-nya. Fast moving 1 tahun, ya Allah. Iya, silakan dikomunikasikan dengan manajemennya supaya kita bisa bekerjasama dengan baik ya, dengan nyaman gitu ya, APJ, teman-teman APJ. Silakan. Jika ada pergantian PBF, itu Bu, mungkin yang terakhir Bu, jika ada pergantian izin, itu izin PBF yang berganti ya, berarti harus sertifikasi ulang. Pemberitahuan. Berarti harus melakukan sertifikasi ulang Bu? Iya, kalau izin PBF-nya berganti, ini berganti seperti apa ya? Perpanjangankah atau karena pindah alamat? Karena kan beda-beda ya. Karena pindah alamat juga bisa ganti juga izin PBF-nya kan gitu. Jadi ketika ada case by case-nya beda-beda iya, nanti disesuaikan dengan kondisinya seperti apa. Kenapa berubah izin PBF-nya gitu ya. Iya. Baik. Kita. Ya Bu, mohon maaf sekali untuk para viewers dan followers kami. Kami sangat berterima kasih karena ternyata banyak banget pertanyaannya dan alhamdulillahnya juga ternyata direspon dengan positif dan direspon dengan nanti lain kali ya. Kami ada di tempat dengan media lain ya. Iya betul. Begitu. Mungkin aja Bu, untuk saat ini live IG bisa kita sudahi. Mungkin aku boleh ngasih pesan dan kesan. Boleh banget. Boleh nggak ya? Ini mumpung banyak teman-teman PBF di sini gitu ya. Jadi pesan kami nih, jangan takut untuk mengajukan sertifikasi CDOB. Jangan takut gitu karena dalam proses sertifikasi CDOB itu kami melakukan pembinaan, melakukan bimbingan gitu kan ya. Jadi kami mengadakan, ya kami
terima konsultasi, silahkan. Jika ada kendala seperti apa, bebannya berat seperti apa, itu kita carikan solusinya nanti, win-win solution gitu kan. Jadi jangan takut untuk berproses sertifikasi CDOB gitu. Kemudian untuk PBF yang sudah punya sertifikat CDOB, silakan rutin melaksanakan inspeksi diri. Kenapa? Supaya cepat ketahuan ya, ketika ada ketidaksesuaian itu cepat diperbaiki gitu, cepat diperbaiki. Jadi nanti ketika proses resertifikasi itu nggak berlama-lama. Itu tips juga ya, ketika proses resertifikasi CDOB itu nggak akan berlama-lama kita capaknya lagi gitu kan, karena ternyata PBF-nya sudah membenahi pada saat proses surveillance ya gitu, inspeksi diri gitu. Jadi nanti itu diutamakannya untuk PBF yang telah mendapatkan sertifikat CDOB. Rutinkan inspeksi diri ya. Kemudian perkuat kerjasama dan komitmen tim. Oke, teman-teman APJ supaya kerjanya nyaman gitu ya, aman di ya, bagi curhat ya, Bu. Silahkan perkuat kerjasama tim, bahas dengan manajemen, rangkul teman-teman di gudang, teman-teman lain dirangkul, yuk kita bangun CDOB di PBF ini dengan baik gitu, supaya nanti obat yang didistribusikan itu terjamin keamanannya dan juga kualitasnya sampai ke pasien. Mantap banget nih PBF nih. Mantap jiwa. Kita dukung selalu ya, Bu ya. Dukung selalu, iya. Benar. Iya. Kemudian ada satu lagi nih, Bu, terkait dengan WBK, Bu. WBK. WBK, iya. Jadi alhamdulillah kan WASDIS ini sudah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi ya, gitu. Nah, sekarang kita sedang berpacu untuk mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Gitu. Itu banyak poin-poin yang harus kami kejar, kami terapkan di unit kami gitu. Karena ini mohon bantuan dari teman-teman APJ gitu untuk tidak memberikan gratifikasi gitu kan pada saat pemeriksaan atau pada saat kegiatan lainnya gitu. Mohon bantuannya teman-teman di APJ, para pimpinan APJ PBF juga gitu untuk dukung kami meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani ya. Wilayah birokrasi bersih melayani. Panjang soalnya. Gratifikasi ya, Bu. Gratifikasi gitu ya, teman-teman gitu. Kami dukung, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang support kami di Badan POM. Gitu aja sih. Iya, Bu. Gitu aja, Mbak. Terima kasih. Ya. Iya, Ibu, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini, untuk curhatan dari para followers dan para viewers hari ini. Kita jadi ya. Iya, senang banget nih di masa pandemi ini. Betul, liburan berbagi ilmu ya. Dapat berbagi ilmu, kemudian dapat teman banyak juga, banyak. Iya. Teman-teman dan lain-lain. Begitu ya, Bu ya. Oke. Semuanya. Bu Teti, mungkin Ibu silahkan, nggak apa-apa Bu kalau mau melanjutkan masaknya. Boleh ya, kayaknya udah pada kita makan. Ya, sahabat Odi, pamit tuh ya, sahabat Odi, teman-teman di PBF. Sama-sama ya. Ibu, makasih banyak. Ada teman-teman balai juga ya. Ada Bu, ada. Ada balai juga ya, iya, semangat ya teman-teman balai. Ada balai, ada APJ PBF, banyak Bu ini. Iya, sip deh kalau gitu. Makasih Bu Teti. Pamit ya, Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya. Oke, terima kasih sahabat Odi. Alhamdulillah acara hari ini dapat terlaksana, obras ketiga dan juga sekaligus obras online yang pertama. Semoga kita bisa meneruskan acara ini dengan tema-tema lain yang lebih menarik. Jadi kalian pantengin terus deh pokoknya IG kita di distribusi obat untuk kegiatan obras lainnya dan juga kegiatan-kegiatan lainnya.
Kami ucapkan terima kasih banyak untuk supportnya, untuk segala pertanyaannya, curhatnya, dan semuanya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti IG kami untuk tahu berita-berita selanjutnya. Apa nih sekarang kalau yang terakhir? Kebetulan saya lagi nggak punya pantun nih. Jadi apa ya? Kita sampaikan slogan Badan POM ya. Badan POM solid, loyal, tangguh, pantang menyerah. Begitu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.